menjadi seorang petarung, Betul. menjadi single parent, menjadi seorang fighter gitu. Nah, ada kesempatan menjadi aspirnya. Ini kan masalah rumah tangga ya. Masalah rumah tangga yang mungkin sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian mereka harus bercerai, harus berujung di pengadilan di meja hijau, yang notabene dalam penjelasan kemarin dalam amar putusannya bahwa memang Paula terbukti ya, Paula terbukti bahwa dia melakukan bla 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 bla. Oke. Hanya mungkin ya Paula sendiri sebagai tergugat keberatan atas beredarnya isi putusan itu yang seolah-olah itu adalah menyudutkan beliau. Nah, ketika beliau mengambil langkah hukum melaporkan ya dugaan perilaku hakim yang menurut tentunya pelapor dalam hal ini Paula, bahwa dia tidak merasa nyaman dengan putusan yang diekspos, ya kan, padahal seyogianya terkait masalah perceraian ini kan tertutup, gitu, tertutup, sehingga kalau tertutup itu karena kan ini menyangkut masalah rumah tangga ya. Betul. Aib ya. Aib gitu loh. Jadi ya memang nggak pantas sih untuk sebarluaskan gitu ya. Karena apa? Bisa tidak menutup kemungkinan loh mereka itu bisa rujuk kembali. Karena kan kalau perceraian itu kan paling cuman isinya talak satu bain sugro. Artinya di situ ada masa idah. Ya, tidak menutup kemungkinan itu mereka bisa rujuk kembali. Nah, dengan disebarnya putusan ini, ya, yang ini jelas-jelas ibaratnya nih membuat kecewa banget dari pihak perempuan. Jelas dia mengambil langkah hukum kepada Komisi Yudisial, melaporkan tentunya di sini kan ada kode etik ya, kode etik di KEPPH itu kode etik pedoman perilaku hakim, di mana hakim itu harus bersifat independen, netral, dia harus menjaga betul keluhuran dan kehormatan tanggung jawabnya dia sebagai seorang hakim. Nah, di situ mungkin Paula melaporkan ya oknum hakim yang telah membuat gaduh, ya kan, isi daripada putusan perceraian tersebut, yang membuat Paula pasti kecewa ya, gitu loh, kecewa banget. Walaupun ya kita kalau lihat dari sudut pandang asas hukum bahwa ada res judicata pro pere tato habitor, putusan itu harus dijalankan dan harus diterima walaupun itu pahit. Oke, putusan ini pahit bagi Paula, ya kan? Tetapi itu harus dijalankan. Artinya perceraian ini ya udah diputus gitu. Tinggal bagaimana seorang Paula, apakah dia keberatan nggak terhadap putusan itu? Saya yakin pasti Paula keberatan. Kalau dia keberatan, maka dia mengambil langkah hukum, yaitu banding atas putusan hakim. Itu tepat. Yang kedua, dia melaporkan dalam dugaan ada perilaku hakim yang keluar dari rel itu loh, maka dilaporkan kepada Komisi Yudisial. Nanti Komisi Yudisial akan memanggil tuh oknum hakim tersebut, ya kan, apakah dia bekerja sudah sesuai dengan SOP, bagaimana dia apakah dia betul-betul ketika dia menjadi seorang hakim, dia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kewibawaan hakim itu betul-betul dia objektif, dia independen. Dia menilai semuanya berdasarkan fakta-fakta di dalam proses persidangan, tidak ada intervensi apapun. Ya tinggal sampaikan aja nanti mungkin sama hakim. Artinya ini adalah hak daripada para pihak. Contoh, hak Paula untuk mengadukan
oknum hakim yang telah membuat gaduh isi putusan tersebut kepada Komisi Yudisial. Sah-sah saja gitu loh. Jangan-jangan memang oknum hakim juga bersalah gitu loh. Ya kan, kenapa dia tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat dia seorang hakim dengan beredarnya isi putusan itu? Karena apa? Ini perceraian itu harus dijaga betul, ya kan? Tertutup proses perceraiannya juga gitu. Ketika memang Bang Hotman Paris meminta Paula untuk menjadi aspri, artinya kan ini rezeki. Ya kan, ada job, ada pekerjaan, otomatis dia mendapatkan sesuatu dong. Mendapatkan honornya dari Bang Hotman Paris, apalagi misalkan statusnya sudah bukan istrinya Bang Baim gitu kan. Selama ini mungkin dinafkahi setiap bulan, ketika bercerai kan dia udah pada yang nafkahin lagi, maka dia harus menjadi seorang petarung, menjadi single parent, menjadi seorang fighter gitu. Nah, ada kesempatan menjadi asprinya Hotman Paris, alhamdulillah, ya kan. Ya, kalaupun memang di kantor saya ada buka lowongan, saya juga bersedia untuk meng-hire seorang Paula menjadi aspri saya, ya kan. Ya, mungkin bisa saja kan, di kantor saya butuh orang, saya hire Paula, kan bisa saja. Atau di kantornya Bang Hotman Paris gitu. Apalagi saya melihat, mohon maaf, dulu saya kenal Paula itu kan seorang model. Ya, dan sekarang beliau sudah hijrah, menutup auratnya, itu kan luar biasa. Itu harus kita jaga, perempuan seperti itu harus kita muliakan gitu loh. Jangan mengambil keputusan yang karena diselimuti oleh hawa nafsu, ego, karena itu adalah semuanya setan.